Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Hendra Pamungkas dengan NIM K35200021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang classless interdomain routing atau CIDR. Apa sih CIDR itu? CIDR itu adalah sistem notasi angka 32 bit yang digunakan untuk membagi alamat IP address dengan lebih efisien dan fleksibel. Dalam penulisan notasi CIDR itu dengan format alamat IP address slash prefix length. Apa alamat IP address itu? Alamat IP address adalah angka numerik untuk mengidentifikasi perangkat atau komputer di dalam jaringan. Sedangkan prefix length itu sendiri adalah angka yang menunjukkan berapa banyak bit pertama IP address yang digunakan untuk mengidentifikasi jaringan. Fungsi CIDR itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk mempermudah penulisan notasi subnet mask. Yang kedua, untuk memisahkan network address dan host address. Yang ketiga, untuk menghemat dan efisien penggunaan alamat IP address agar tidak terjadi pemborosan. Network address adalah untuk mengidentifikasi jaringan dan host address adalah untuk mengidentifikasi perangkat jaringan yang ada. Tabel CIDR notasi biner dibagi menjadi 3, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Di kelas A dimulainya dari /8. /8 ini karena di 8 bit pertama itu untuk mengidentifikasi jaringan dan di 24 bit terakhir itu untuk host address atau alamat IP yang bisa digunakan nanti. Di /9 itu kita tinggal menambahkan angka 1 saja untuk notasi biner menjadi yang 9 angka, dan angka 1 ini bernilai 2/7, yaitu 128. /10 kita tinggal menambahkan angka 1 saja dan bernilai 2/6. Jadi 128 ditambah 64 sama dengan 192. Di /11 2/5 jadinya 128 ditambah 64 ditambah 32 hasilnya 224. Begitupun seterusnya sampai di /15. Dimulainya dari 2/7 sampai 2/0. Tinggal menambahkan saja. Nah, di kelas B itu dimulainya dari /16. Artinya 16 bit pertama ini untuk mengidentifikasi jaringan, sedangkan di 16 bit terakhir itu untuk mengidentifikasi perangkat jaringan atau host yang bisa dipakai. /17 karena sudah mendapatkan 16 bit pertama, kita tinggal menambahkan 1 bit pertama, yaitu bernilai 2/7, yaitu adalah 128. Di /18 2/7 tambah 2/6 adalah 192. Di /19 2/7
tambah 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 5, yaitu 224. Begitupun sampai di slash 23. Kita tinggal menambahkan saja bilangan 2 pangkat yang bernilai. Di kelas C itu dimulainya dari slash 24. Artinya di 24 bit pertama ini untuk mengidentifikasi jaringan, sedangkan sisanya yaitu 8 bit terakhir itu buat mengidentifikasi perangkat jaringan atau alamat IP yang bisa dipakai buat laptop komputer. Di slash 25 kita sudah mendapatkan 24 bit pertama, jadinya tinggal menambahkan 1 yang bernilai 2 pangkat 7 adalah 128. 2 pangkat di slash 26, 2 pangkat 7 tambah 2 pangkat 6 yaitu 192. Di slash 27, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, 2 pangkat 5 yaitu 224. Begitupun sampai di slash 32. Perlu diingat, di slash 31 dan di slash 32 itu jarang banget dipakai atau tidak pernah dipakai karena habis untuk mengidentifikasi jaringan. Tidak ada host yang bisa dipakai atau alamat IP yang bisa dipakai. Sedangkan rumus untuk menghitung alamat host, jumlah host yang bisa dipakai itu adalah 2 pangkat 32 dikurangi panjang prefix dikurangi 2. Nah, contohnya di slash 27 dengan rumus 2 pangkat dengan rumus ini kita tinggal masukkan saja, yaitu 27 dikurangi 2. Hasilnya 2 pangkat 5 dikurangi 2. 2 pangkat 5 itu 32 dikurangi 2 sama dengan 30 host atau alamat IP address yang bisa digunakan. Kenapa harus dikurangi 2? Karena untuk network ID dan broadcast ID atau alamat IP yang paling terakhir dan alamat IP yang paling pertama dan alamat IP yang paling terakhir. Contoh lagi di slash 25. Kita masukkan langsung 2 pangkat 32 dikurangi 25 dikurangi 2. 2 pangkat 7 dikurangi 2 sama dengan 128 dikurangi 2 sama dengan 126 host atau alamat IP address yang bisa digunakan. Baik, di sini ada contoh topologi atau contoh kasus penggunaan CIDR. Ada beberapa laptop, ada laptop 0, laptop 1, laptop 2, dan laptop 3, ada juga switch dan juga ada router. Kita coba laptop 0 ke router VLAN. Kita coba lagi laptop 1 ke router VLAN. Kita coba laptop 2 ke router, sukses. Kita coba lagi laptop 3 ke router, sukses. Kenapa bisa begitu? Padahal alamat IP-nya sama. Subnet masknya
8 yang bisa diubah-ubah hanya belakangnya saja. Karena di sini sudah berbeda network, yaitu antara laptop 2 dan laptop 3 dan laptop 0 dan laptop 1 sudah berbeda network. Di alamat IP router itu menggunakan alamat IP 192.168.20.3/29. Kita hitung dahulu berapa jumlah host yang bisa digunakan. 2 pangkat 32 dikurangi 29 kurangi 2 sama dengan 2 pangkat 32 dikurangi 29, yaitu 3 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 3 8 dikurangi 2 sama dengan 6 alamat IP yang bisa digunakan. Alamat IP router yaitu 192.168.20.33 dan alamat IP laptop 0 192.168.20.1. 1 ke 33 rentangnya kan 32, sedangkan alamat IP yang bisa digunakan itu dibatasi cuma 6. Jadinya kita meruntun atau menambah sampai di jumlah 33, yaitu 8 tambah 8 lagi 16 tambah 8 lagi 24 ditambah 8 lagi 32 ditambah 8 lagi 40. Alamat IP router berarti masuk ke blok subnet 32. Jadinya alamat IP yang bisa digunakan adalah 192.168.20 titik awal pertama 33 dikurangi sampai 192.168.20 titik 39. Jadi ini buat alamat IP pertama yang tidak bisa digunakan, dan 39 ini itu hasil dari dikurangi alamat IP pertama di subnet berikutnya. Jadinya kalau semisal di laptop 0 ini diganti alamat IP-nya jadi 36 dan di sini 37, tiga puluh enam, 37. Kita coba, hasilnya akan bisa berkomunikasi. Laptop 0 bisa, laptop 1 juga bisa. Tadi tidak bisa, sekarang sudah bisa. Laptop 0 ke laptop 3 bisa. Laptop 2 ke laptop 1 dan bisa. Jadi pentingnya penggunaan subnetting CIDR itu untuk lebih efisien dan fleksibel dalam mengelola jaringan dan tidak ada pemborosan alamat IP address yang tidak digunakan. Sekian
dari penjabaran materi dari saya. Bila ada tutur kata dan salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.